Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rio Munanda Putra, mahasiswa PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia tahun anggaran 2004, 2024, dan 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester terkait akuntansi keuangan keberlanjutan dengan dosen pengampu Ibu Bunga Anissa Hararet. Fokus presentasi kali ini adalah untuk memahami konsep keberlanjutan dalam akuntansi akan terbagi dalam tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, menurut Anda, bagaimana perbedaan beberapa terminologi tentang keberlanjutan berikut? Yang pertama adalah sustainable development, yang kedua green economy, yang ketiga green accounting, dan yang terakhir adalah sustainability accounting. Oke, baiklah. Dalam konteks global yang semakin kompleks, empat terminologi berkelanjutan ini berkembang untuk menggambarkan pendekatan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah Sustainable Development. Menurut United Nations Sustainable Development Report pada tahun 2022, Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pendekatan yang mempertemukan kebutuhan generasi saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan atau kebutuhan generasi yang akan datang. Contohnya adalah inisiatif global seperti Sustainable Development Goals atau SDG yang mencakup tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan melestarikan lingkungan. Yang kedua adalah terminologi green economy. Menurut UNEP, Green Economy Report tahun 2022 mendefinisikan ekonomi hijau atau green economy sebagai sistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan. Contoh implementasi ekonomi hijau ini adalah pergeseran ke energi terbarukan seperti solar dan angin untuk mengurangi jejak karbon. Yang ketiga adalah green accounting. Berdasarkan penelitian Scalterger et al. Tahun 2022 dalam Accounting, Adulting, and Accountability Journal, akuntansi hijau atau green accounting adalah metodologi akuntansi yang mengintegrasikan biaya dan manfaat lingkungan ke dalam kerangka laporan keuangan. Contoh dari penerapan green accounting ini adalah perusahaan mencatat pengeluaran untuk mitigasi emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari laporan keuangan. Dan terminologi terakhir adalah sustainability accounting dalam Global Reporting Initiative tahun 2022 menjelaskan akuntansi keberlanjutan atau sustainability accounting sebagai mekanisme pengungkapan sistematis kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG organisasi. Contoh dari terminologi ini adalah laporan ESG yang mencakup penggunaan energi, emisi karbon, dan kontribusi sosial perusahaan. Pada slide berikutnya, kita dapat melihat secara ringkas atau secara jelas tentang perbedaan antara sustainable development, green economy, green accounting, sustainability accounting pada 5 aspek, yaitu aspek definisi utama, aspek fokus primer, aspek cakupan, aspek tujuan strategis, dan aspek pendekatan metodologis. Pada aspek definisi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sustainable development adalah strategi pembangunan global yang seimbang. Kalau green economy adalah model ekonomi ramah lingkungan, green accounting adalah metrik ekonomi lingkungan, dan sustainability accounting adalah pelaporan kinerjanya. Pada aspek fokus primer, perbedaan keempatnya adalah sustainable development itu keseimbangan antar pilar pembangunan, green economy pengurangan risiko lingkungan, green accounting pengukuran dampak lingkungan, dan sustainability accounting adalah transparansi kinerja ESG. Pada aspek cakupan, sustainable development cakupannya global. Kalau green economy itu cakupannya pada sistem ekonomi, dan kalau green accounting cakupannya pada aspek keuangan lingkungan, dan yang terakhir adalah sustainable accounting cakupannya pada organisasi secara spesifik. Pada aspek tujuan strategis, sustainable development tujuannya adalah transformasi berkelanjutan. Green economy tujuannya adalah efisiensi sumber daya, dan green accounting tujuannya adalah internalisasi biaya lingkungan. Pada sustainability accounting, tujuannya adalah akuntabilitas dan pengungkapan. Dan aspek terakhir yaitu pendekatan metodologis.
Kalau sustainable development itu holistik, kalau green economy itu struktural, kalau green accounting itu secara kualitatif, dan kalau sustainable accounting itu secara terstandarisasi seperti pada laporan keuangan pada umumnya. Keempat terminologi tersebut mempresentasikan spektrum pendekatan yang berkelanjutan, mulai dari level global hingga spesifik secara organisasional. Masing-masing memiliki peran unik dalam mendorong transformasi berkelanjutan ke depannya lagi. Pertanyaan kedua adalah, jelaskanlah apakah Corporate Social Responsibility atau CSR dan Sustainability Accounting adalah hal yang sama. Baiklah, menurut saya, Corporate Social Responsibility atau CSR dan Sustainability Accounting itu adalah hal-hal yang sedikit sama namun tetap berbeda. CSR merujuk pada komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dalam operasionalnya, termasuk kegiatan seperti sumbangan amal dan dukungan terhadap komunitas lokal. Menurut jurnal penelitian oleh Siti Nur Khalifah dan Nur Hadi pada tahun 2023, CSR merupakan bukti pelaksanaan kinerja yang berkelanjutan yang berkaitan dengan sustainability report pada perusahaan atau laporan berkelanjutan. Sedangkan sustainability accounting juga dikenal sebagai social accounting atau environmental accounting, berfokus pada pengukuran, analisis, dan pelaporan kinerja perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyediakan informasi yang transparan kepada stakeholder mengenai dampak operasional perusahaan terhadap keberlanjutan. Seperti yang dijelaskan oleh Luh Putu Mulyani pada tahun 2017-nya pada penelitiannya, sustainability accounting didefinisikan sebagai proses pelaporan dampak sosial dan lingkungan dari operasional perusahaan tanpa mengabaikan aspek ekonomi. Selanjutnya kita bisa melihat perbedaan secara singkat terkait dua hal tersebut. CSR dan Sustainability Accounting merupakan dua konsep kunci dalam strategi keberlanjutan organisasi, namun memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda secara fundamental. Dalam tabel kita bisa lihat ada 7 aspek terhadap dua definisi tersebut. Yang pertama, kalau secara definisi, perbedaannya adalah CSR itu mendefinisikan sebagai strategi etis dan sosial perusahaan. Sedangkan kalau sustainability accounting, dia lebih mendefinisikan kepada kerangka pengukuran kinerja berkelanjutan. Kalau secara aspek pendekatan, CSR itu lebih kepada kualitatif dan berbasis aksi. Kalau sustainability accounting, dia lebih kepada kuantitatif dan basisnya adalah data. Fokus utama dari CSR adalah dampak sosial dan lingkungan, sedangkan kalau fokus utamanya sustainability accounting adalah pelaporan dan metrik kinerja. Untuk secara sifat, CSR itu sukarela dan komprehensif, namun kalau sustainability accounting, dia sifatnya terukur dan terstandarisasi. Kalau secara cakupan, kok CSR itu cakupannya luas, multidimensional. Kalau sustainable accounting cakupannya cukup spesifik dan terstruktur. Tujuannya apa? Tujuan dari CSR tadi adalah menciptakan dampak positif. Sedangkan kalau sustainable accounting, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuannya adalah menganalisis dan melaporkan dampak. Kepada siapa? Kembali ke tadi, kepada stakeholder perusahaan. Sedangkan pada aspek terakhir, yaitu pada aspek standar, CSR standarnya lebih fleksibel, sedangkan kalau sustainability accounting, dia terstandarisasi seperti GRI dan SASB. Simpulannya, Corporate Social Responsibility atau CSR dan Sustainability Accounting bukanlah konsep identik, melainkan dua pendekatan strategis yang saling melengkapi dalam upaya mencapai keberlanjutan organisasi. Meski berbeda, keduanya saling melengkapi dalam strategi keberlanjutan organisasi. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga. Bagaimana bentuk penerapan Corporate Social Responsibility CSR di Indonesia? Berikan contoh CSR pada dua perusahaan. Oke, untuk contoh kali ini saya akan memberikan contoh kepada dua perusahaan besar Indonesia. Yang pertama adalah Pertamina dan yang kedua adalah Bank BRI. Pelaksanaan CSR Indonesia. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility atau CSR di Indonesia diwajibkan oleh undang-undang untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Dasar hukum utama CSR ini ada dua. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat 1, yang berbunyi, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Satu lagi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Pasal 16, yang berbunyi, setiap penanam modal bertanggung jawab, poin D, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dua dasar inilah yang mewajibkan perusahaan untuk turut serta dalam pelaksanaan CSR di Indonesia. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kali ini ada dua contoh yang akan saya berikan. Yang pertama adalah Pertamina dengan program Pinky Movement. Pertamina meluncurkan program Pinky Movement yang bertujuan mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan memberikan bantuan kredit untuk outlet bright gas dan pangkalan LPG PSU yang ingin menjual bright gas. Program ini bertujuan untuk menciptakan kapasitas pelaku UMKM dalam menciptakan nilai ekonomi serta sosial secara bersama-sama. Selanjutnya adalah pada Bank BRI dengan konsep BRI Peduli. Bank BRI menjalankan program CSR di bidang pendidikan melalui program BRI Peduli. Program ini memberikan dana pendidikan kepada 1.800 anak pelaku UMKM yang terafiliasi dengan Desa Brilian, serta beasiswa pasca sarjana bagi 36 jurnalis media terpilih setiap tahunnya. Selain itu, BRI juga memberikan dana pendidikan kepada 1.800 anak tenaga pendukung medis sebagai apresiasi atas dedikasi mereka selama masa COVID pandemi 2019 atau COVID-19. Berikut adalah yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, dalam era globalisasi, keberlanjutan adalah aspek esensial bagi masa depan. Kita telah mempelajari berbagai teknologi keberlanjutan, memahami perbedaan antara CSR dan sustainability accounting, dan serta melihat contoh langsung dari penerapan CSR di Indonesia. Konsep-konsep ini tidak hanya relevan untuk perusahaan besar, tapi juga untuk individu dan komunitas. Setiap dari kita memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam upaya keberlanjutan. Mari bersama mendorong penerapan keberlanjutan di berbagai aspek kehidupan, sehingga kita dapat menciptakan masa depan lebih baik lagi untuk generasi yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.